Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Semoga hari ini masih tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga Bapak mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu dalam hati. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita belajar tema 9, Kayanya Negeriku. Subtema 2, pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia. Pembelajaran 1, 2, dan 3 bersama saya, Bapak Madani. Tujuan pembelajaran hari ini ada 5. Silakan anak-anak dibaca sendiri tujuan pembelajarannya. Pembelajaran 1. Banyak sumber energi di sekitar kita. Kesemuanya memiliki banyak manfaat untuk menunjang kehidupan manusia. Berbagai sumber energi dapat memberikan manfaat secara maksimal bagi manusia jika diolah dengan baik. Nah, anak-anak, silakan anak-anak baca buku siswa halaman 49. Pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia. Menjelaskan pemanfaatan dan perubahan bentuk energi. Sumber energi yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas. Energi dapat berubah bentuk. Perubahan bentuk energi inilah yang dimanfaatkan oleh manusia. Misalnya, energi listrik yang dialirkan akan memanaskan lempeng logam pada setrika sehingga setrika dapat digunakan untuk merapikan pakaian. Berikut adalah contoh perubahan energi dan pemanfaatannya yang ada di sekitar kita. Yang pertama, energi kimia dari baterai diubah menjadi energi listrik. Yang kedua, energi cahaya matahari diubah menjadi energi listrik. Yang ketiga, energi gerak menjadi energi listrik, kemudian menjadi energi cahaya. Anak-anak, di halaman 51 silahkan kalian baca sumber daya alam yang ada di Indonesia. Menjelaskan persebaran sumber daya alam di Indonesia. Sumber daya alam ada 2, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang jumlahnya tidak terbatas dan dapat dimanfaatkan terus-menerus, misalnya air, angin, tumbuhan, hewan, dan sinar matahari. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas dan apabila telah habis dipakai membutuhkan waktu yang lama untuk menyediakan kembali. Contohnya minyak bumi, batu bara, emas, perak, belerang, tembaga, dan lain sebagainya. Anak-anak, silakan dilihat contoh gambar
Sumber daya alam apakah yang dimanfaatkan dari kegiatan dalam gambar ini? Apakah dapat diperbarui? Jelaskan. Silakan dilihat gambar 1, gambar tentang pengeboran lepas pantai. Sumber daya alam apa yang dapat dimanfaatkan? Yaitu sumber daya alam minyak bumi. Minyak bumi merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Yang kedua, sumber daya alam apa yang dimanfaatkan dari kegiatan dalam gambar? Apakah dapat diperbarui? Jelaskan. Sumber daya alamnya adalah ayam. Dan kegiatan dalam gambar apakah dapat diperbarui? Karena hewan merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Nah, anak-anak silakan membaca sumber daya alam sebagai modal pembangunan. Sumber daya alam yang kita miliki, baik hayati maupun non-hayati, menjadi modal utama pembangunan. Selain dari pajak, modal utama pembangunan juga berasal dari penjualan sumber daya alam. Misalnya bahan-bahan tambang dan hasil pertanian yang dijual atau diekspor ke negara lain. Dari situlah kita mendapatkan uang untuk membiayai pembangunan. Anak-anak bisa lihat peta persebaran hasil tambang di negara kita, di Indonesia. Banyak sekali hasil tambang yang ada di negeri ini. Bisa kalian baca sendiri. Membuat laporan hasil wawancara. Langkah-langkah membuat laporan wawancara. Yang pertama, menuliskan topik wawancara, narasumber pewawancara, serta waktu dan tempat wawancara. Yang kedua, menuliskan daftar pertanyaan yang diajukan beserta jawabannya. Yang ketiga, menuliskan kesimpulan dari hasil wawancara. Menyanyikan lagu wajib sesuai dengan tempo dan birama. Tempo merupakan ukuran kecepatan dalam lagu. Lagu-lagu wajib nasional memiliki tempo yang beragam, seperti lagu perjuangan yang memiliki tempo sedang dan cepat. Oleh karena itu, ekspresi wajah ketika menyanyikan lagu tersebut harus tegas dan semangat. Birama merupakan tanda pada awal para nada, biasanya terdiri dari 2 angka. 1 angka di atas garis ketiga dan angka yang lain di bawah garis ketiga pada para nada. Nah, coba kalian berlatih menyanyikan lagu Tanah Airku. Bapak contohkan sedikit. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidakkan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Demikian lagu Tanah Airku ciptaan Ibu Sud. Silahkan kalian berlatih untuk menyanyikannya. Menjelaskan hak dan kewajiban terhadap lingkungan dan negara. Hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Kewajiban terhadap lingkungan hutan. Pertama, memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan. Yang kedua,
menggunakan sumber daya alam alternatif. Yang ketiga, melakukan penanaman kembali hutan gundul. Dan yang keempat, menerapkan sistem tebang pilih. Sedangkan hak terhadap lingkungan hutan, yang pertama, memperoleh udara bersih. Yang kedua, dapat memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan. Yang ketiga, terpenuhinya kebutuhan sumber daya alam sehari-hari. Dan yang keempat, memperoleh lingkungan yang bersih dan sehat. Hak dan kewajiban terhadap negara. Kewajiban terhadap negara. Yang pertama, menaati peraturan. Yang kedua, menjaga kelestarian lingkungan. Yang ketiga, wajib pajak harus membayar pajak secara teratur. Yang keempat, mengikuti pendidikan dasar. Yang kelima, membela negara. Dan yang keenam, menjaga nama baik negara. Sedangkan hak terhadap negara, yang pertama, menikmati persamaan kedudukan dan kepastian di depan hukum dan pemerintahan. Yang kedua, menikmati hidup layak dengan terpenuhinya semua kebutuhan hidup dengan baik. Yang ketiga, mengeluarkan pendapat saat musyawarah. Yang keempat, mendapat kebebasan dalam memeluk agama dan melaksanakan ibadah. Yang kelima, mendapatkan pendidikan yang layak. Dan yang keenam, memanfaatkan sumber daya alam. Menjelaskan jenis-jenis energi. Yang pertama, energi panas. Energi panas disebut juga energi kalor. Energi tersebut dimanfaatkan untuk mengeringkan atau memanaskan benda lain. Yang kedua, energi bunyi. Energi yang dihasilkan oleh benda-benda yang dapat menimbulkan bunyi apabila digetarkan. Yang ketiga, energi listrik, yaitu energi yang memiliki arus listrik sehingga dapat menghidupkan peralatan elektronik. Kendaraan seperti bus, truk, mobil, dan sepeda motor dipasangi klakson yang berbunyi nyaring. Pada klakson terjadi perubahan energi listrik ke energi bunyi. Demikian, kita sudah sampai pada kesimpulan pembelajaran hari ini. Silakan kalian catat di buku tema kalian. Demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar dan tetap patuhi protokol kesehatan, dan juga selamat menunaikan ibadah puasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.